Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiq lana ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati wa ruh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin bisul wa tabau ridwanallahi wallahu dzul fadlin 'azim. Pada kesempatan wa salamat as-sholimin wa sholiman, bapak-bapak, ibu-ibu yang salat zuhur, yang insyaallah kita semua selalu berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa berharap di sisa hari ke-18 ini setelah kita zuhur, kita selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan puasa kita, dan semoga puasa kita salat tarawih juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita membahas sedikit tentang nuzulul Quran, di mana Al-Quran ini penting buat kita semua. Ya, Al-Quran adalah pegangan hidup kita. Rasulullah SAW dengan membawa risalah Al-Quran telah mampu menuntut masyarakatnya pada zamannya, di mana dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman yang sangat terbelakang. Tapi dengan Al-Quran, Rasulullah angkat masyarakatnya menjadi masyarakat yang berperadaban, atau dalam bahasa yang sering kita dengar, minaz zulumati ila. Tentu hari ini kita hanya mengulang apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Hari ini kita hanya membangun keyakinan bahwa siapapun yang bersandar, berpegang, berpedoman kepada Al-Quran, pasti hidupnya akan berkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, keberadaan Al-Quran sangat penting dan sakral bagi kita. Ya, bahkan proses turunnya Al-Quran menjadi sesuatu yang diburu, dicari oleh orang-orang yang ingin meraih kemuliaan. Kalau kemarin kita sudah membahas nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran secara bertahap dari langit dunia kepada Rasulullah. Beberapa hari, mungkin 2 hari ke depan kita akan mulai, ya, kita akan mulai berburu kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, sebagian kita mungkin berpikir Lailatul Qadar itu seperti apa, bagaimana. Tapi ini bukan persoalan sederhana. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, di mana sejak malam ke-16 kita salat tarawih surat Al-Qadar diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Turun pada malam hari itu malaikat-malaikat Allah bersama Ruhul Kudus Jibril alaihissalam dengan membawa izin dari Allah untuk menetapkan segala urusan pada malam hari itu. Dan semua malaikat mengucapkan salam sampai dengan terbitnya fajar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam Lailatul Qadar adalah pesan khusus Nabi kita.
Kalau kita sering mendengar ada hadis Nabi yang menyatakan apabila datang Ramadan, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Biasanya kita cuma sampai sini nih dengarnya. Tapi hadis itu ada lanjutannya. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima khairahu faqad hurrima. Itu yang kata Nabi. Siapa orang yang tidak bisa meraih kebaikan malam itu, maka sedikit pun dia tidak meraih kebaikan di bulan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu kita udah puasa siangnya belasan hari, malamnya terawih belasan malam, tapi nggak pengen berburu dengan Bapak. Ini Ramadan adalah tahapan pencarian orang yang puasa. Lailatul Qadar adalah mimpinya orang yang berpuasa. Jadi kalau para jamaah sekalian puasa hanya selesai pada saat maghrib buka, terus tidak ada yang diburu di malam-malam ganjil. Masya Allah, sahabat Rasulullah bapak-bapak kan kayak apa? Ibadahnya banyak, dosanya sedikit. Hidupnya bersama Nabi masih berburu dengan malam Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar, pengen dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Nah kita yang jauh dari Nabi, amalnya sedikit, dosanya banyak, kita nggak serius mencari kemuliaan Lailatul Qadar. Nah makanya saya ingin sampaikan kepada para jamaah sekalian, ini urusan pribadi kita sama Allah. Ramadan ini adalah urusan kita sama Allah. Ya, siapkan hati kita keinginan untuk mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai nggak ada rasa kepengen. Wah, ini bahaya kalau kita udah puasa, udah salat tarawih, lalu nggak ada kepengen Lailatul Qadar. Apa kata Nabi? Man hurrima khairaha faqad hurrima. Siapa orang yang tidak meraih kebaikan malam Lailatul Qadar itu, maka dia tidak dapat apapun kemuliaan daripadanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka bagaimana Rasulullah berpesan? Rasulullah berpesan sama sahabat-sahabat yang jelas ibadahnya banyak, dosanya sedikit, hidupnya di zaman Nabi. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, ini kita udah masyhur, ya. Ini Nabi mesen. Bayangin kalau sekalian, ya. Pernah nggak di antara kita mesen sama istri kita, Neng, bangunin ya 10 malam ganjil 10 terakhir. Atau Bu, redoin Bapak di malam ganjil 10 terakhir, izinkan keluar rumah, pengen kumpul sama guru-guru. Pernah nggak ngomong gitu? Ini Rasulullah yang surga kuncinya di tangannya, mesen sama Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah cari malam-malam ganjil. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasul, apa ajaranmu kalau tiba-tiba aku ketemu malam Lailatul Qadar? Maka jangan lupa baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasul yang pegang kunci surga, tetap berburu Lailatul Qadar. Emang kita orang dalam sama Nabi? Kita Habib bukan. Kali cucunya Kiai gitu yang saleh bukan. Nah, maka kita harus berburu dengan Lailatul Qadar. Caranya gimana? Sudah banyakin doa. Nggak perlu tinggi-tinggi nyari keajaiban. Katanya kalau Lailatul Qadar nanti tandanya ada yang aneh-aneh. Bukan begitu. Ya, mungkin bagi orang-orang tertentu kasyaf terbuka, ya ada tanda-tanda yang istimewa. Tapi bagi kita cukup dengan mengisi malam-malam ganjil dengan permohonan dan ibadah yang terbaik. Ya, maka salah satu peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu kata Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam hari itu turun malaikat dan Ruhul Qudus. Ya, biizni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Allah, malam hari itu malaikat memastikan ketetapan 1 tahun ke depan. Saya ulangi nih. Pada malam hari itu, kalau kita buka tafsir Jalalain, pada malam hari itu malaikat bersama Jibril turun ke bumi dengan perintah oleh Allah membawa urusan-urusan, ketetapan-ketetapan biizni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Allah pada hari itu, kalau kita gimana? Umpamanya gini Pak, kita nih 3 hari pengen nginep di satu tempat, mesti ada orang duluan yang ke sono. Apa namanya? Survei, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi pada malam ini
dikonfirmasi 1 tahun ke depan apa saja. Makanya pada malam hari itu kata para ulama, kalau kita berdoa, laksana doa kita 1000 bulan. Kalau kita bersedekah, laksana sedekah kita 1000 bulan. Kalau kita baca Quran, laksana baca Quran kita 1000 bulan. Segala kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu akan diiringi 1000 bulan ke depan. Masya Allah. Nah, makanya saya tidak ingin memberikan satu tip yang di luar kebiasaan kita, tapi saya hanya ingin coba bapak-bapak semua mulai malam ini malam 19 terus sampai terakhir, pastikan setiap sholat tarawih selesai, ketika baca doa bapak ngerti doa tarawih itu, supaya pada saat bapak ngamini doa tarawih terus kejadiannya malam Lailatul Qadar. Kita berharap doa tarawih itu dibuktikan oleh Allah untuk kehidupan kita 1000 bulan. Amin. Nah, pertanyaannya, bapak tahu nggak artinya doa tarawih itu yang dibaca? Hah? Nah, jujur aja, tahu nggak artinya? Nah, ini dia perkara, ya. Jadi kalau bahasa Nabi begini, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doamu diterima. Apa salah satu yang membuat seorang yakin berdoa? Yang dia minta, dia tahu. Yang dia minta, dia tahu. Kalau kita minta, amin, 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 artinya kita nggak tahu diminta. Terus keyakinannya kemana jatuhnya? Kalau ya Allah tahun ini mudah-mudahan ya rezekiku bertambah, kan kita aminnya enak, amin, sambil ngebayangin dagangan kita mudah-mudahan maju, mungkin anak kita diterima bekerja. Karena waktu kita berdoa tuh kita ngerti permintaan kita. Nah, makanya saya tidak ingin ngasih tambahan yang di luar kebiasaan Anda. Yang biasa aja dulu kita sempurnakan. Seperti seperti doa kamilin, ya, doa kamilin. Itu kalau kita cari di Quran di hadis emang kagak ketemu. Tapi ini dibaca dari Mekah Madinah, dibaca itu udah tarawih. Ya, ini doa yang luar biasa. Ya, bahkan boleh dibilang bacaan-bacaan di Ramadan boleh dibaca di luar Ramadan, boleh. Jangan begini, nanti kalau yang di Ramadan doang, di luar Ramadan nggak boleh. Enggak. Contoh, sholat witir di Ramadan ada ya malamnya. Di luar Ramadan ada nggak sholat witir? Ada. Semua kebanyakan kita sholat witirnya Ramadan doang. Ramadan yang pergi, sholat witirnya pergi. Di luar Ramadan ada nggak puasa? Ada, Senin Kamis, ya kan? Ayyamul Bid. Tapi mungkin kita asik puasanya hanya di Ramadan. Begitu Ramadan pergi, puasanya pergi umpamanya. Jangan. Termasuk Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu baca di luar Ramadan pun. Nah, salah satu doa yang sangat masyhur nih yang 30 malam kita baca namanya doa kamilin. Ya. Ya nanti mudah-mudahan dari DKM bisa motokopiin. Jadi nanti bapak-bapak kan sekali-kali dah Pak lagi sholat berjamaah, bapak baca terjemahnya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang hidupnya imannya mencapai kesempurnaan. Jadi kita waktu doa tuh terasa. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidika mu'addin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa melaksanakan segala yang fardu-fardu. Alhamdulillah sholat 5 waktu udah gak ada yang bolong. Tapi ada fardu yang belum saya lakukan, ya Allah, belum haji, belum umroh. Tahun depan takdirkan hamba berangkat haji umroh. Terus isi kesibukan. Itu gimana Ustaz, kan banyak cepat. Ya nanti muhasabahnya di rumah. Yang penting Bapak udah mulai paham. Terus apa? Walis sholati hafizin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa menjaga daripada sholat-sholatku, baik yang wajib maupun sunnah. Walis zakati fa'ilin. Jadikan aku orang yang bisa bayar zakat setiap tahun. Itu bahasa halus. Bahasa kasarnya, ya Allah bikin saya kaya gitu. Karena orang yang bayar zakat orang kaya. Tapi kalau minta sama Allah, ya Allah berikan saya kekayaan, takutnya kita nggak beban. Takutnya nggak tanggung jawab, nggak bisa bawa. Tapi kalau ya Allah jadikan aku orang yang bisa zakat tiap tahun 10 juta aja tiap tahun, berarti berapa tuh kekayaannya? Kira-kira begitu, itu doanya harus banget. Waliz zakat ya fa'ilin walima indaka talibin. Jadikan aku dalam hidup ini hanya mencari yang ada di sisimu, bukan mencari yang di sisi orang, bukan mencari di sisi dunia.
Wali afwika rajin, jadikan aku orang yang selalu berharap untuk mendapat maafmu. Ini wali afwika rajin, ini nanti bacanya bunyinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau sendiri, kalau banyak itu kita baca tuh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya jaga betul nih di malam-malam 11 terakhir, 10 terakhir. Pokoknya bagaimana ceritanya dah. Kalau di tengah sholat tarawih kita mulai wudu, balik lagi. Jangan sampai gak baca tuh doa menjelang niat puasa. Itu cakep doanya itu. Emang itu doang doa yang disuruh Nabi diulang-ulang. Jangan kamu lupa selama Ramadan ya Aisyah minta doa ini, jangan. Ini pesan Rasulullah. Terus apa tuh berikutnya? Wabil huda mutamassikin, ya Allah jadikan aku orang yang berpegang teguh dengan huda, dengan petunjuk, dengan Al-Qur'an. Ini bapak-bapak, kita ini Islam. Kita ingin mati secara Islam, tapi kita hidupnya enggak secara Islam. Kita pengen anak cucu kita berkah, tapi proses pernikahan kita enggak secara Islam. Kita pengen rezeki kita manfaat, tapi cara mendapat rezeki kita enggak Islami. Jadi terlalu banyak urusan-urusan kehidupan kita yang harus kita sesuaikan dengan pegangan hidup kita, Islam namanya. Makanya kalian wabil huda mutamassikin, ya Allah jadikan kami orang yang berpegang teguh dengan huda, petunjuk. Wa anil lagwi muqridin, ya. Jadikan kami orang yang menjauhi perbuatan lagwun. Lagwun itu lalai, ketawa-ketawa. Makanya bapak-bapak kalau ada pengajian nih yang hati kita bikin tertutup nih, ada ngomong jorok, ngatain orang, terus apa lagi kira-kira? Ya pokoknya yang akhirnya bukan kayak majelis ilmu, fa'arid, tinggalkan. Jadi kita juga nanti dalam hal kebaikan harus betul-betul kembali kepada ahlinya. Jangan nanti kita maaf. Kadang-kadang kita bikin acara rowahan, biayanya di kita banyak rowahan. Banyak bikin besek 100, satu besek 30 berarti udah 3 juta. Belum makanan. Tapi tiba-tiba bapak selengean, udah aja pada datang. Yang doain kita nggak tahu nih. Kadang-kadang kan di kampung kita belum sholat isya udah pada datang tahlil, betul? Iya, dia aja urusan sama Allah belum selesai. Berani-berani doain orang lain. Nyambung nggak maksud saya? Jangan. Terus kalau kita mau yang begitu, pilih guru kita, orang yang soleh. Jangan acara-acara penting dalam kehidupan kita sembarangan, jangan. Emang sekarang siapa aja bisa, apalagi udah buku Yasin lengkap sama tahlil ya. Udah megang Yasin, nggak apa-apa sih. Tapi kalau emang ada guru kita, ada ulama, ada haji yang soleh, kita datang. Haji, tolong ya nanti malam doain keluarga saya. Kenapa? Karena urusan dia sama Allah beres. Maka orang yang urusannya beres, maka mungkin urusan kita bisa jadi beres. Jangan pernah nitip uang sama orang yang dia sendiri utangnya kemana-mana. Bisa-bisa uang kita kemana? Ke bawah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau minta doa nih dalam kehidupan, wabil huda mutamassikin, ya jangan sembarangan. Ini kadang-kadang Bapak Ibu ya kita urusan dunia teliti nyari orang. Pengen beli motor, pengen beli mobil, betul-betul nanyanya sama ahli. Pengen beli motor, tanya ahli motor. Ini motor yang budgetnya segini terus nggak rewel, kita nanya. Tapi urusan kehidupan bagian akhirat kadang-kadang kita malu sowan sama guru, malu ziarah ke rumah guru. Clear ya? Kita sering ngaji, nih khotib nih di masjid kita nih. Ada nggak khotib yang setahun sekali Bapak datangin rumahnya? Kita ditolong gara-gara khotib, Jumat kita jadi sah. Bapak sholat Jumat tinggal duduk, ngantuk tidur. Itu khotib dari semalaman mikirin dia. Besok saya mau khotib, materinya apa? Dia diskusi hatinya, dia minta kepada Allah. Bapak tinggal selesai istirahat sampai lah dia harus tembus perjalanan, macet. Pernah kita berterima kasih kepada guru-guru, orang-orang yang menyempurnakan agama kita? Kan nggak pernah kadang-kadang. Padahal memberi hadiah kepada orang yang seperti itu tuh lebih utama. Burung aja, burung Pak, yang harganya mahal, suaranya bagus, kandangnya sembarangan apa mahal? Burung. Masya Allah, apa itu yang panjang ekornya? Murai, masa anaknya aja 2 juta? 2 juta, empanannya mahalan dia yang punya. Itu baru apa? Baru hanya memberikan kepuasan suara kicau. Sekarang ibadah kita, doa kita disampaikan sama orang ke Allah yang saleh.
Maka berebutan orang-orang dulu memuliakan guru-gurunya gitu. Nah, mobil huda mutamasikin ini kencengin. Jangan sampai nanti kita menganggap, nggak bisa Pak, ini perjalanan dunia paling 65 tahun. Akhirat kita lama. Ini yang sekarang di alam kubur aja, ada nggak yang udah 1000 tahun di kuburan? Ada. Yang udah 1000 tahun di kuburan ada. Lebih lama dari umur hidupnya. Entah di kuburan itu fitnah kubur, siksa kubur, atau nikmat kubur, kita nggak tahu. Ini perjalanan kita masing-masing. Makanya ini penting di Ramadan. Ya kita kencengin amalan. Terus apa? Wabil huda mutamasikin anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin, ya. Dan jadikan kami terhadap dunia orang yang zuhud. Ini Bapak-bapak, jangan sampai nanti kita terlalu alergi apa kalimat zuhud. Zuhud itu bukan nggak boleh rapi terus susah, kan orang zuhud itu nggak punya harta gitu kan, nggak punya perhiasan. Memang zuhud itu hurufnya ada 3, zai, ha, dan dal. Ya, ulama mengurai tarkuz zina. Yang pertama, orang zuhud itu orang yang meninggalkan berhias-hias. Yang kedua, ha, tarkul hawa, dia meninggalkan hawa nafsunya. Yang ketiga, tarkud dunia, dia meninggalkan dunia. Tapi bukan berarti kita, kalau gitu Ustaz, orang zuhud nggak boleh kerja, ya kan, nggak boleh makan enak. Bukan. Hatinya tidak ada diperuntukkan buat yang lain kecuali hanya sama Allah. Gitu. Zuhud itu bukan nggak boleh kaya. Makanya dulu ada seorang sufi, muridnya banyak, tinggalnya di pesisir pantai. Ya. Dia saking zuhudnya gitu, nggak cinta dunia. Dia kalau habis nyari ikan ini, bapak-bapak, ini ikannya dipotong di pala, di leher. Palanya dia makan, badannya sampai ekornya dia kasih murid-muridnya. Itu semua murid-muridnya geleng-geleng takjub. Waduh, guru kita ya, dia yang nyari ikan, dagingnya buat kita, palanya buat dia. Tiba-tiba ada satu muridnya harus pergi ke Basrah. Lalu gurunya bilang, nanti di Basrah cari ulama, namanya Imam Hasan. Ya. Siapa guru? Itu dia guru saya. Gitu tuh kata gurunya. Ya. Ini si murid luar biasa, berdecak kagum. Gurunya aja kayak begini nih, bagaimana gurunya lagi tak? Tapi begitu sampai di kota Basrah, beliau tanya-tanya tentang Imam Hasan Al-Basri. Ternyata kaget luar biasa karena Imam Hasan Al-Basri rumahnya perwente. Pagarnya, ya kalau bahasa kita makali pagar dari emas kira-kira begitu. Dan ternyata Imam Hasan Al-Basri itu dikenal di kalangan kerajaan. Sehingga dia bingung, kok guru saya main di kampung tawadu bener gitu ya, hidupnya jauh dari kekayaan, makan juga pala ikan. Oh, ini gurunya yang di kota hidupnya mewah. Belum lagi dia bertanya, maka kemudian Imam Hasan Al-Basri sudah kasih tahu, kamu kaget ya, kamu suruh kirim salam dari guru yang di kampung. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Engkau lihat segala apa yang hari ini aja, kekayaan, rumah mewah, jabatan, satu pun tidak ada yang di hati itu. Detik ini Allah maafin, tapi gurumu tiap-tiap dia makan kepala ikan, dia suka bergumam, kapan murid-murid saya kaya? Kalau murid-murid saya kaya, gantian saya makan dari ikan. Jadi udah susah tapi ada di hati. Tapi kalau zuhud itu kaya tapi gak ada di hati. Kalau kita yang mana kira-kira? Kaya belum, susah. Terus gimana? Ya ngaji, jangan terus-terusan dunia. Kan semua kita pasti akan meninggalkan dunia. Jadi makanya Rasulullah sering duduk bersama para masakin itu begitu, mengingatkan bahwa besok kita akan meninggal dan semua kita tinggal. Nah, maka nanti nih di Ramadan ini kita minta begitu, ya Allah, jangan kau letakkan di hatiku dunia, cukup diletakkan di tangan. Jadi Bapak silakan punya duit banyak tapi hatinya nggak terganggu, begitu maksudnya ya. Bukan berarti zuhud itu bikin orang Islam miskin, bukan ya. Bapak tahu sahabat paling miskin namanya Abu Zar. Namanya Abu Zar. Dia dijulukin Abul Masakin, bapaknya orang miskin. Bapak tahu kendaraan perangnya berapa ekor? Setiap kali Abu Zar pergi berperang bersama Nabi, tidak kurang 15 ekor kendaraan kudanya di bawah. Berapa Pak? 15 ekor. Kalau satu ekor kuda seharga 1 mio, apa yang bagusan? Vario. Ya masing-masing murah Vario malah. Ya PCX lah. Berarti kira-kira sahabat Nabi paling miskin berapa? 15. Terus saya alhamdulillah Ustaz baru 3. Ya tapi untuk apa peruntukannya? Untuk apa gitu. Nah terus kita singkat lagi,
Wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin. Jadikan saya terhadap urusan akhirat raghibin. Raghibin itu orang yang gemar, orang yang dokok, yang mau. Jadi kalau udah diundang masalah keakhiratan paling demen. Namanya, nah besok ada pengajian, paling duduk nomor 1 depan. Besok hatam Quran, paling dulu nomor 1 depan. Nah itu kita minta begitu Pak. Nah ini hari di Ramadan kita diantarin sama Allah. Ini kalau ada acara buka puasa maghrib, pasti nggak ada yang telat datangnya, betul ya? Ya pokoknya kita sama sholat nomor 1, ya kan, sama sabar paling utama nih sepanjang kita puasa. Makanya jangan sampai Ramadannya pergi, suasana itu ikut pergi, jangan. Ini kita minta sama Allah. Nah Bapak jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya doa sholat tarawihnya masih panjang. Wabil akhirati rabbin, wabil qada'i radin. Ya Allah, jadikan aku orang yang ridho dengan segala ketetapanmu. Qada, wabil qada'i radin. Ya. Kemarin saya jemput anak saya di pesantren Dilwa namanya, Darul Ilmi wa Dakwah. Mudirnya namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad masih bermarga Al-Haddad. Beliau cucunya langsung daripada penyusun Ratibul Haddad. Waktu pertemuan menjemput santri, nah dia menceritakan dulu bahwa dulu ada seorang ibu yang sama anaknya berantem terus, antara dirinya sama anaknya nggak pernah akur. Kalau bahasa kita mah susah bener sama anaknya. Akhirnya kemudian dia diajarkan oleh seorang yang soleh, Bu, nanti malam wudu, sholat hajat, sholat taubat, terus ngomong, ya Allah, aku ridho. Sebut anaknya siapa namanya. Aku ridho, fulan adalah anakku dengan segala apa yang engkau berikan padanya. Begitu dia mengucap ridho, dia nangis sepanjang malam. Kayaknya dia menyesal selama ini dia memaksakan anaknya dengan maunya dia. Dan keajaibannya besok harinya ketika dia mulai berbicara, semua kata-katanya didengar sama anaknya. Cuman satu, bikin kesepakatan sama Allah, ya Allah, aku ridho, aku terima bagianku anakku seperti ini. Selesai. Coba Bapak bekerja, coba akuin dulu keridhaan Allah. Kita punya istri, coba aku dulu, ya Allah, aku ridho. 17 tahun telah kau titip seorang wanita di samping kiriku. Dia yang menjaga kehormatanku, dia yang mendidik anak-anakku. Kalau nggak nangis kayak nangis kita ngaku sama Allah. Dan ini yang kita katakan wabil qada'i radin, wabil na'ma'i syakirin, dan kepada nikmat-nikmatmu jadikan aku yang pandai bersyukur. Walal bala'i nggak apa-apa ya. Yang penting nanti dikasih tag mana sih. Sayang banget ya tinggal 13 malam kita menikmati munajat mesra sama Allah. Kalau Bapak nggak yakin Allah dengar doa-doa kita, sayang. Karena ini salah satu keyakinan kita. Bapak tahu, ketika kita sholat kita menghadap siapa? Halo, ketika sholat kita menghadap siapa? Yakin nggak ada Allah lagi menyaksikan kita? Harus yakin. Kalau Bapak nggak bersama keyakinan, mau siapapun wali datang kemari, kitanya nggak bareng yakin, nggak bisa. Makanya ada orang berobat sembuh itu kadang-kadang bukan karena kehebatan dokter, bukan karena kehebatan obat, tapi karena keyakinan pasien. Sampai dia bilang, saya mah kalau belum berobat ke sono belum baik. Akhirnya begitu ke sono baik. Sama juga penyakit kerokan. Ada orang yang udah kemana-mana minum obat nggak baik, dia ngomong, saya mah kalau belum dikerok belum hilang penyakitnya. Dikerok, bayang nggak? Emang gini dong gitu. Kalau saya belum dikerok, saya belum bayar. Emang keyakinannya begitu. Nah makanya sekarang doa kamilin ini walaupun bukan Quran bukan hadis, tapi kalau kita hayatin Pak, dibandingin dengan keyakinan kepada Allah, waduh, masya Allah. Ini kalau kita bisa satu malam aja dah diburu ya, umpamanya malam 21, atau bapak-bapak sama istri semangat, Bu nanti malam 27 kita bangun lebih awal jam 2, lalu kita sholat berdua, kita baca doa berdua sampai 2:30. Kita doa di situ, ngomong maka bahasa, ya Allah, seandainya malam ini malam berqadar, minta ajukan semua permohonan-permohonan, nggak bayar, sebebas-bebasnya kita minta. Nah terus panjang sekali masih, makanya ini doa kamil disebut doa paling panjang. Dan yang terakhir yang dahsyat nih, Allahumma ja'alna fi hadhil lailatis syahris syarifatil mubarakati minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Ya Allah, jadikan kami, Allahumma ja'alna fi hadhil lailatis syahris syarifati,
jadikan kami di malam ini ya Allah, mulai malam ini. Nah kalau ini Lailatul Qadar berarti 1000 bulan takabul. Apa? Minasyuhada'il makbulin, dari orang yang bahagia yang tiap doa diterima semua doanya. Wala taj'alna, jangan jadikan kami pada malam hari ini ya Allah. Nih saya berharap bapak-bapak sadar satu itu dibaca. Amin ya Allah, amin. Takutnya itu malam pas malaikat lagi lewat, ribuan malaikat nyatet. Tanazzalul malaika. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Sawi Sarah Jalan itu dikatakan jumlah malaikat yang turun pada malam Qadar itu sama dengan jumlah pasir di laut. Coba ya bapak-bapak hitung tuh pasir di laut. Ya pasir di material aja kita gak bisa gitu. Jadi sayang banget kalau kita nggak merenung sejenak aja. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Udah husuin sedikit itu, dipilih tuh malam-malam ganjil. Ustaz, kan kita puasa hari Ahad. Ada saudara kita puasa hari Sabtu. Itu gimana ganjilnya kalau gitu? Nah, keyakinan kalau bingung udah jangan pakai ganjil pokoknya dari mulai 21, 22, 23, 24, 25, 26 udah husuin aja ya. Amin ya Allah, amin. Kalau bisa minta sama imam. Imam nanti doa tarawihnya rada lamaan dikit biar kita menikmati. Jadi Bapak sekalian ini penting sekali. Saya hanya bisa mengajak dan mengingatkan karena pada Ramadan ini masing-masing kita ayo maju menuju Allah. Mudah-mudahan Ramadan nanti usai pelajaran dan semua pengalaman kenikmatan ibadah terus terekam dalam badan kita sehingga nanti begitu Ramadan sudah pergi kita betul-betul sudah mencapai derajat la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Dan mungkin mengingatkan bagi para jamaah sekalian nanti setelah Ramadan salah satu tanda fitrah kita seperti yang dikatakan oleh para ulama, laisal idu liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri orang yang pakai baju baru. Walakinnal idu liman ta'atuhu tazid. Tapi orang yang berhasil meraih Idul Fitri orang yang taatnya bertambah. Pastikan bapak-bapak yang tahun kemarin belum istiqomah mengaji, pastikan setelah Ramadan ini punya pengajian yang istiqomah. Pastikan bapak-bapak kalau kemarin belum punya satu sosok guru yang kita tempat berbagi ibadah, pastikan setelah Ramadan ini bapak-bapak ibu-ibu punya guru yang dari guru itu kita bersambung sanad kepada Rasulullah SAW. Pastikan, niatkan di sekolah terakhir, niatkan ya Allah, jangan kau biarkan aku pulang kembali kepadamu tanpa ada orang yang mengantarkanku ke Rasulullah. Tunjukkan bagiku guru yang akan mengantarku lahir batin. Harus bapak ibu komitmenkan di situ. Nanti ketemu orangnya setelah Ramadan sebagai wujud dikabulnya doa kita. Ya, makanya itu di sini saya senang banyak guru-guru diundang. Bapak-bapak tinggal pendekatan aja. Namanya Ustadz A, tanya aja Ustadz gimana pengajiannya Bang, ikuti. Nanti ada kelezatan di hati ini dah. Kira-kira begitu. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.